Tiga pemain kunci timnas U23 Indonesia saat lawan Yordania, bisakah Hernando Ari kembali jadi pahlawan? Ini wasit yang memimpin pertandingan timnas U23 Indonesia versus Yordania. Shin Tae-yong akui punya tim khusus untuk pelajari permainan Yordania. Mulai ketar-ketir, begini komentar pelatih Yordania jelang hadapi timnas U23 Indonesia. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Tiga pemain kunci Timnas U23 Indonesia saat lawan Yordania, bisakah Hernando Ari kembali jadi pahlawan? Timnas U23 Indonesia akan menghadapi laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024 melawan Yordania. Terdapat tiga pemain kunci yang diyakini bakal membuat skuad Garuda Muda makin garang. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Yordania pada laga ketiga grup A di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Minggu 21 April 2024. Laga ini akan menjadi penentu siapa yang layak mendapat tiket ke babak perempat final menemani Qatar yang lebih dulu mengunci tiket. Untuk itu pertandingan ketiga ini menjadi laga penting buat timnas U23 Indonesia maupun Yordania. Pasalnya, kedua tim sama-sama menargetkan untuk bisa lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Oleh karena itu, keduanya bakal tampil habis-habisan agar bisa meraih kemenangan nantinya. Pentingnya laga ini tentu pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain terbaiknya. Walaupun dalam dua laga sebelumnya saat melawan Qatar dan Australia, Shin Tae-yong memang melakukan beberapa perubahan. Saat pada laga perdana melawan Qatar, Shin memang menurunkan Ivar Jenner. Akan tetapi pemain tersebut harus duduk di tribun penonton karena saat melawan Qatar dia mendapatkan kartu merah. Oleh karena itu perubahan itu terjadi dan skuad melawan Australia sedikit berbeda. Namun meski berbeda timnas U23 Indonesia tampil bagus hingga berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Kemenangan itu membuat tim Merah Putih menjaga asa untuk lolos ke perempat final karena saat ini skuad Garuda Muda berada di posisi kedua klasemen sementara grup A. Sementara pemimpin puncak ada Qatar dengan 6 poin dan Yordania saat ini menempati posisi ketiga dengan baru mengemas 1 poin. Saat ini tim asuhan Shin Tae-yong hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Untuk bisa mewujudkan itu, Shin Tae-yong tentu akan memilih pemain-pemain terbaiknya. Timnas U23 Indonesia diyakini bakal memiliki 3 pemain kunci dalam laga melawan Yordania nantinya. Pemain kunci tim Merah Putih dalam laga pamungkas ini dipercaya bakal bisa membuat Yordania kelimpungan. Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino Ferdinand tentu saja sudah tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Bahkan pemain berusia 20 tahun tersebut sering dibilang sebagai pemain andalan Shin Tae-yong. Pasalnya mantan pemain Persebaya Surabaya ini selalu mendapat panggilan baik ke timnas Indonesia senior maupun kelompok usia. Selama bergabung dengan timnas senior sekalipun, Marcelino Ferdinand selalu mendapat tempat sebagai pemain inti. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan bahwa Marcelino menjadi pemain kepercayaan Shin Tae-yong. Kualitas pemain yang saat ini berkarier di Liga Belgia bersama KMS KD Inze tersebut memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Marcelino memang masih berusia 20 tahun, akan tetapi ia memiliki mental yang bagus dan tak mudah takut. Untuk itu selama membela tim Merah Putih, Marcelino selalu berhasil mencuri perhatian karena performanya yang luar biasa. Oleh karena itu, Marcelino Ferdinand dipercaya akan menjadi salah satu pemain kunci tim Merah Putih. Pergerakannya dalam merepotkan lini pertahanan diyakini bakal membuat Yordania kerepotan dengan lincahnya Marcelino tersebut. Justin Hubner. Justin Hubner belakangan ramai jadi perbincangan di dunia maya karena dedikasinya untuk timnas U23 Indonesia yang luar biasa. Ia menjadi perbincangan karena perjuangan dan pengorbanannya untuk bisa membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 ini. Justin Hubner layak mendapatkan tepuk tangan keras dari semua pihak karena perjuangannya yang tak main-main.
Pemain berusia 20 tahun tersebut bahkan menjalani hari Rabu dan Kamis yang super sibuk. Pasalnya Justin Hubner lebih dulu membela Cerezo Osaka melawan Grulla Morioka pada Rabu 17 April 2024. Ia bermain bersama Cerezo Osaka sebagai starter selama 90 menit penuh. Setelah membela Cerezo, Hubner pun langsung bertolak ke Qatar melalui perjalanan panjang dan tanpa istirahat. Hal ini karena Justin Hubner langsung menuju stadion setelah tiba di Bandara Doha, Qatar pada Kamis 18 April 2024. Walaupun ia main dari menit ke-72, penampilannya bersama timnas U23 Indonesia pun patut diacungi jempol. Ia bisa mempertahankan keunggulan tim merah putih hingga akhir laga. Saat datang Justin Hubner tentu saja diketahui belum memiliki waktu pemulihan yang bagus. Akan tetapi ia yang tampil pada babak kedua dengan menggantikan posisi Chris Royer itu tetap tampil bagus. Padahal bisa dikatakan ia belum maksimal dalam pemulihan, tetapi sudah tampil bagus. Untuk itu dalam laga melawan Yordania ini, Hubner diyakini bakal menjadi salah satu pemain kunci timnas U23 Indonesia untuk membuat pertahanan makin kokoh. Bergabungnya Hubner ini bisa membuat beberapa pemain belakang timnas U23 Indonesia terancam tersingkir. Pasalnya terdapat beberapa pemain yang mengisi posisi Hubner seperti Muhammad Ferrari dan ada juga Komang Teguh. Salah satu dari kedua pemain ini bisa saja digantikan oleh Justin Hubner dalam laga melawan Yordania nantinya. Hernando Ari, pemain ketiga yang menjadi kunci timnas U23 Indonesia yakni Hernando Ari. Pemain berusia 22 tahun tersebut pada laga melawan Australia sukses mencuri perhatian. Kiper andalan Persebaya Surabaya itu tampil memukau sehingga bisa mengamankan gawang tim merah putih dengan baik. Bahkan dalam laga melawan Australia mereka bisa celaan shot. Tentu bukan laga yang mudah, tetapi Hernando Ari tampil luar biasa karena terus membendung serangan lawan. Ia juga sukses mengagalkan tendangan penalti pemain Australia. Dengan penampilannya yang memukau saat itu, Hernando Ari diyakini bakal bisa tampil lebih bagus lagi saat melawan Yordania nanti. Walaupun ini tak akan mudah karena timnas U23 Indonesia telah memiliki catatan 2 kali penalti dari 2 laga yang dilakoninya. Timnas U23 Indonesia memang mendapatkan penalti 2 kali saat melawan Qatar dan Australia. Dengan begitu bisa dikatakan ada masalah dengan lini belakang timnas U23 Indonesia. Oleh karena itu bukan tak mungkin Hernando Ari akan mengalami ujian kembali dengan tendangan penalti saat melawan Yordania. Walaupun Hernando Ari memiliki kemampuan yang mumpuni, tetapi tak bagus hanya mengandalkan kiper. Untuk itu pemain belakang timnas U23 Indonesia pun diharapkan agar bisa tampil baik. Dengan harapan Hernando Ari bisa kokoh mempertahankan gawang tetap clean sheet saat melawan Yordania nanti. Shin Tae-yong memang memiliki beberapa pemain andalan, tetapi akan lebih bagus apabila semua pemain bisa bekerja sama dengan baik. Apabila semua bisa mengisi tim dengan baik, timnas U23 Indonesia diyakini bakal bisa meraih hasil maksimal melawan Yordania nanti. Ini wasit yang memimpin pertandingan timnas U23 Indonesia versus Yordania. Pertandingan pamungkas grup A Piala Asia U23 2024 antara timnas U23 Indonesia melawan Yordania akan dipimpin oleh wasit asal Kuwait Amar Askanani. Wasit yang telah memiliki lisensi FIFA sejak 2016 ini akan menjadi pemimpin laga penting tim merah putih. Persoalan wasit yang memimpin pertandingan timnas U23 Indonesia ini memang belum lama ini selalu menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Hal ini buntut kejadian tak menyenangkan yang dirasakan timnas U23 Indonesia saat menghadapi laga melawan tim tuan rumah Qatar. Skuad Garuda Muda pertama kali menjalani laga perdana di Piala Asia U23 2024 ini dengan melawan Qatar di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan 15 April 2024 lalu. Dalam laga tersebut pertandingan dipimpin oleh wasit Nasrullah Kabirov. Selama pertandingan berlangsung antara timnas U23 Indonesia melawan Qatar ini ada beberapa hal yang dinilai kontroversi. Ini karena ada keputusan-keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dinilai merugikan timnas U23 Indonesia. Oleh karena itu, saat jelang lawan Australia pun banyak pihak yang membahas soal kepemimpinan wasit. Begitu juga jelang menghadapi laga penting timnas U23 Indonesia. Jelang menghadapi Yordania ini banyak pihak yang penasaran siapa yang akan memimpin laga pertandingan. Wasit yang akan memimpin laga tersebut yakni Amar Askanani.
Sebenarnya nama Amar Askanani sudah tak asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Timnas U23 Indonesia sebenarnya memiliki catatan kurang bagus saat berhadapan dengan wasit Amar Askanani. Hal ini karena Amar Askanani sebelumnya telah menjadi wasit keempat saat tim Merah Putih berlaga. Wasit Amar Askanani tercatat perencah menjadi wasit keempat saat ajang SEA Games 2023. Saat itu Timnas U23 Indonesia menghadapi Thailand di SEA Games 2023. Laga final SEA Games 2023 ini berlangsung dengan dramatis meski akhirnya kemenangan menjadi milik tim Merah Putih. Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan 5-2 atas Thailand. Pertandingan ini memang tak akan dilupakan buat pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya pertandingan ini diwarnai dengan kerusuhan sehingga 3 pemain Timnas U23 Indonesia mendapat sanksi. Kala itu yang mendapatkan saksi dari AFC yakni Komang Teguh, Muhammad Taufani, dan Titan Agung. Mereka terbukti membuat keributan di bench lawan yakni Thailand sehingga mereka mendapat sanksi larangan bermain dalam 6 pertandingan dan denda $1.000. Dalam laga final itu, pertandingan sebenarnya dipimpin oleh wasit asal Oman, Kasim Matar Al-Ethadmi. Namun Amar Askanani menjadi saksi kunci atas keributan yang terjadi. Setelah menghadapi catatan tersebut, Komang Teguh dan kawan-kawan akan kembali reuni dengan wasit Kuwait tersebut. Hanya saja dalam laga tim Merah Putih melawan Yordania ini Amar Askanani yang akan memimpin. Amar Askanani akan didampingi oleh asisten wasit asal Kuwait yakni Ali Jrak dan asisten wasit asal Thailand Nakarit Rawut. Sementara itu untuk wasit VAR sendiri akan dipimpin oleh Abdullah Al-Kandari yang berasal dari Kuwait. Ia akan didampingi oleh asisten wasit VAR asal Arab Saudi Abdullah Al-Sheri. Untuk catatan sendiri sebenarnya Amar Askanani tak memiliki banyak catatan menjadi wasit utama. Tentu ini berbeda jauh dengan 2 wasit yang sebelumnya memimpin pertandingan Timnas U23 Indonesia baik saat melawan Qatar maupun Australia. Bahkan dalam catatan Transfermarkt, Amar tercatat baru memimpin pertandingan di tingkat internasional diantaranya 3 pertandingan antara klub beda negara di Liga Champions Asia dan playoff kualifikasi Piala Asia. Kemudian di laga sebelumnya, Amar Askanani pun menjadi wasit keempat pada laga Australia melawan Yordania di Piala Asia U23 2024 ini. Selain itu, ia juga pernah menjadi wasit keempat saat laga grup B antara Korea Selatan melawan Uni Emirat Arab. Dengan catatan ini, tentu patut dinantikan bagaimana dia bisa memimpin pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Yordania dengan baik atau tidak. Apalagi ini laga penting buat penentuan tim Merah Putih apakah bisa melaju ke babak 8 besar. Shin Tae-yong akui punya tim khusus untuk pelajari permainan Yordania. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bicara tentang persiapan timnya jelang menghadapi Yordania. Kedua tim akan bertarung pada laga pamungkas babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024 Minggu 21 April. Bagi Indonesia tentu hasil imbang saja sudah cukup membawa mereka lolos ke babak perempat final. Sementara itu, Yordania juga memiliki kesempatan dan menargetkan kemenangan atas skuad Garuda Muda. Shin Tae-yong menjelaskan waktu yang ada sudah mereka manfaatkan untuk persiapan, terutama untuk melakukan evaluasi pasca duel melawan Australia pada Kamis lalu. Dia berjanji akan menunjukkan permainan terbaik pasukannya di laga nanti. Kami akan berusaha memperbaiki kemudian mengembalikan level permainan kami. Saya yakin kami akan menampilkan permainan yang bagus saat melawan Yordania, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan persiapan yang dijalani skuad Garuda Muda tidak main-main. Bahkan dia memiliki tim khusus untuk menganalisa permainan Yordania untuk laga minggu nanti. Tujuannya tentu untuk menemukan kekuatan lawan agar bisa mereka maksimalkan untuk meraih kemenangan. Saya telah memiliki tim untuk mengenal permainan mereka, ujarnya. Shin juga akan mulai melakukan analisa dalam 2 pertandingan terakhir Yordania. Tim berjuluk The Chivalrous sebelumnya hanya bermain imbang dengan skor 0-0 saat bertemu Australia dan kalah 1-2 dari Qatar. Dengan membawa permainan lawan diharapkan Indonesia bisa lebih lepas dan memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya juga akan mengamati 2 pertandingan mereka, lalu mempersiapkan tim sesuai dengan petunjuk yang kami dapatkan tentang kekuatan mereka, ujarnya.
Pelatih Yordania mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali menang atas Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Yordania Abu Zema menekankan bahwa timnya harus menang melawan Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke perempat final. Timnas U23 Indonesia dan Yordania masih memiliki peluang lolos. Keduanya akan saling bentrok untuk memperebutkan satu tiket ke perempat final di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Minggu 21 April pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia membutuhkan hasil imbang atau menang untuk lolos. Sementara, Yordania harus mengalahkan Garuda Muda. Abu Zema masih berjuang untuk Yordania agar bisa melaju ke babak selanjutnya. Tim Yordania masih termasuk di antara tim yang bersaing untuk lolos, kata Abu Zema. Dan kami belum mengucapkan selamat tinggal pada turnamen. Dan kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Indonesia, karena kami tidak punya pilihan selain meraih kemenangan, ujarnya. Yordania saat ini baru memiliki 1 poin hasil laga imbang melawan Australia dengan skor 0-0 pada laga pertama. Laga kedua mereka kalah dari tuan rumah Qatar dengan skor 1-2. Sementara Timnas U23 Indonesia sebelumnya mengalami 1 kali kekalahan dan sekali menang. Mulai ketar-ketir, begini komentar pelatih Yordania jelang hadapi Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Yordania Abdallah Abu Zema mulai ketar-ketir menjelang menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024. Yordania memang akan menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam laga terakhir penyisihan grup Piala Asia U23 2024 ini. Laga antara Timnas U23 Indonesia versus Yordania ini bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Minggu 21 April 2024. Pertandingan ini akan menjadi laga sulit untuk kedua tim. Pasalnya, Yordania dan Timnas U23 Indonesia sama-sama menargetkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 8 besar nantinya. Untuk itu, laga ini bisa dikatakan sebagai penentu siapa yang berhak mendapatkan tiket ke perempat final bersama Qatar. Hal ini karena Qatar sudah bisa dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah mengemas 6 poin dan berada di puncak klasemen grup A. Oleh karena itu, saat ini untuk posisi kedua grup A masih menjadi rebutan buat 3 tim, yakni Timnas U23 Indonesia, Yordania, dan Australia. Dengan catatan Yordania butuh kemenangan dengan harapan Australia kalah atau seri lawan Qatar. Sementara tim Merah Putih dituntut meraih poin agar bisa mengamankan tiket ke babak perempat final. Tim asuhan Sintayong hanya butuh meraih kemenangan atau menahan imbang Yordania untuk bisa mengunci tiket perempat final. Melihat ini, Abu Zema mengatakan bahwa Yordania masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Menurutnya, harapan itu ada apabila mereka bisa mengalahkan skuad Garuda Muda. Untuk itu, Abu Zema bertekad untuk bisa membawa Yordania tampil maksimal dan bisa meraih kemenangan melawan Timnas U23 Indonesia. Walaupun Abu Zema mengaku melawan Rizky Ridho dan kawan-kawan ini tak akan mudah. Bahkan ia mengakui Timnas U23 Indonesia akan jadi lawan yang sulit. Harapannya tetap lolos dan kami masih punya 1 pertandingan tersisa yang sulit melawan Timnas U23 Indonesia, ujar Abu Zema. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk lolos, ucapnya. Untuk itu agar Yordania bisa meraih kemenangan dan Zema mengaku akan membuat para pemainnya fokus. Ia bahkan mengatakan akan memperbaiki kekurangan dan kelemahan timnya sehingga bisa meraih hasil terbaik nantinya. Zema mengaku akan membuat para pemainnya tetap fokus hingga akhir agar bisa membawa tim lolos ke babak 8 besar nantinya. Kami perlu fokus memperbaiki kelemahan kami dan memperbaiki kekurangan kami, kata Abu Zema. Saya ulangi bahwa saya sangat bangga dengan tim saya, kami akan lolos ke babak berikutnya jika kami tetap menjaga semangat, fokus, dan komitmen yang sama di pertandingan berikutnya, tuturnya. Sementara itu, Yordania saat ini menempati posisi ketiga tepat di bawah Timnas U23 Indonesia di klasemen grup A dengan mengemas 1 poin. Tiga pemain berbahaya Yordania yang patut diwaspadai Timnas U23 Indonesia, ada yang pernah rehat sekitar 4 tahun. Duel antara Yordania lawan Timnas U23 Indonesia pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 Qatar berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu 21 April.
Baik Yordania maupun timnas U23 Indonesia pastinya mengincar kemenangan. Dengan begitu, keduanya bisa menjaga asa untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Kini di puncak klasemen grup A Piala Asia U23 2024 ditempati oleh Qatar dengan torehan 6 poin yang sudah memastikan diri lolos ke 8 Piala Asia U23 2024. Ditempel skuad timnas U23 Indonesia yang mengumpulkan 3 poin di peringkat kedua. Posisi ketiga dihuni Yordania dan Australia menduduki urutan keempat. Tim Yordania masih termasuk di antara tim yang bersaing untuk lolos, kata pelatih Yordania, Abu Zema dilansir dari Win-Win. Dan kami belum mengucapkan selamat tinggal pada turnamen, dan kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Indonesia. Karena kami tidak punya pilihan selain meraih kemenangan, kata Abu Zema. 3 pemain berbahaya Yordania yang patut diwaspadai timnas U23 Indonesia ada Resik Bani Hani. Resik Bani Hani dalam 2 pertandingan di grup A Piala Asia U23 2024 selalu diturunkan meskipun tidak pernah dimainkan secara penuh. Di laga pertama kontra Australia, Resik Bani Hani tampil selama 46 menit. Sementara pada pertandingan menghadapi Qatar, pemain Al Faisali SC itu bermain hingga menit ke-80. Belum ada gol yang tercipta dari Resik Bani di Piala Asia U23 2024. Kendati begitu, timnas U23 Indonesia jangan sampai lengah mengawal pergerakan pemain berusia 22 tahun itu. Bersama Al Faisali SC, Resik Bani tercatat mengoleksi 2 gol dan 2 assist dari 6 pertandingan. Dia bergabung dengan Al Faisali SC pada Februari 2023 usai istirahat karir sejak Juli 2019. Tidak diketahui alasan yang pasti kenapa Resik Bani memilih rehat kala itu. Kedua ada Aref Al-Haj. Aref Al-Haj selalu dipercaya menempati sektor sayap kanan Yordania. Kecepatan yang dimiliki Aref Al-Haj harus dicermati barisan lini pertahanan skuad Garuda Muda. Sejauh ini pemain Al Faisali SC itu sudah membukukan 1 gol di Piala Asia U23 2024 saat menghadapi Qatar. Kala itu skor akhir 1-2 menjadi kemenangan bagi Qatar atas Yordania. Terakhir ada Wassam Al-Ryalat. Wassam Al-Ryalat menjadi jenderal lapangan tengah Yordania di Piala Asia U23 2024. Kemampuan Wassam Al-Ryalat dalam mengkreasikan serangan bisa melahirkan bahaya untuk Marcelino Ferdinand DKK. Maka dari itu, para gelandang timnas U23 Indonesia harus bisa meladeni atau bahkan mematikan permainan pemain Al Hussein SC itu. Rating kinerja 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia saat sikat Australia U23, siapa paling gacor? Timnas Indonesia U23 akhirnya meraih kemenangan pertama di Piala Asia U23 2024. Mereka membekuk timnas Australia U23 dengan skor 1-0 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Kamis malam 18 April. Komang Teguh Trisnanda menjadi pencetak satu-satunya gol timnas Indonesia U23 pada matchday kedua penyisihan grup A tersebut. Bek berusia 21 tahun itu mencetak gol pada menit ke-45. Tambahan 3 poin membuat tim berjulukan Garuda Muda itu naik ke peringkat kedua klasemen dengan 3 poin. Mereka terpaut 3 poin dengan pemuncak klasemen timnas Qatar U23 yang mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Artinya, kesempatan timnas Indonesia U23 lolos ke babak selanjutnya terbuka lebar. Asa masih menyala. Selanjutnya, timnas Indonesia U23 bakal bersua timnas Yordania U23 pada laga pamungkas penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Duel kedua tim berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Minggu malam 21 April 2024. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong membawa 4 amunisi keturunan di Piala Asia U23 2024 Qatar. Pada duel kontra Australia U23 ada 2 pemain naturalisasi yang tampil sejak menit awal. Sementara itu, 1 nama diturunkan sebagai pengganti. 1 pemain lainnya tidak bisa dimainkan karena terkena hukuman larangan bermain. Dia adalah Ivar Jenner. Rafael Struijk. Ini menjadi penampilan kedua Rafael Struijk pada turnamen 2 tahunan tersebut. Pada laga sebelumnya, pemain asal Ado Den Haag itu juga mendapat kesempatan turun sebagai starter. Rafael Struijk diandalkan sebagai ujung tombak timnas Indonesia U23. Dia bahu-membahu bersama Witan Sulaiman dan Jam Klisroyer di lini depan.
Penampilan pemain berdarah Belanda itu sebetulnya tidak begitu istimewa. Penyerang berusia 20 tahun itu mendapatkan kesempatan mencetak gol pada babak pertama. Momen itu terjadi di menit ke-15. Sayang, tembakannya masih melebar ke sisi kanan kiper lawan, Nathan Chu Aon. Aksi impresif dipertontonkan Nathan Chu Aon pada laga ini. Tampil sebagai starter, pemain berusia 22 tahun itu bermain sangat baik di lini tengah Garuda Muda. Padahal posisi aslinya adalah bek kiri. Pemain Heerenveen SC itu diplot Shin Tae-yong mengisi pos sektor tengah dan berduet bersama Marcelino Ferdinand. Nathan menggantikan peran Ivar Jenner yang terkena sanksi larangan bermain. Hasilnya cukup memuaskan. Keunggulan Garuda Muda tak lepas dari andil Nathan Chu Aon. Dia memberi assist untuk gol sundulan Komang Teguh di penghujung babak pertama. Justin Hubner. Pada pertandingan ini, Justin Hubner memulai laga dari bangku cadangan. Dia masuk di menit ke-72 menggantikan Jam Klisroyer. Selama kurang lebih 19 menit berada di lapangan, tidak banyak yang dapat dilakukan bek berusia 20 tahun itu. Hal itu bisa dimaklumi, sebab pemain berpostur 187 cm itu memang baru saja tiba di Qatar pada Kamis 18 April. Justin Hubner menjadi nama terakhir yang bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23. Hubner bertolak ke Qatar pada Rabu 17 April setelah mengantongi izin dari klubnya Cerezo Osaka.